Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk melihat presentasi dari kelompok satu, yakni Complex Case Study dari Comprehensive Financial Statement Analysis. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh anggota yang lain, yakni pertama saya Fahrizal Anwar, Saya Aditya Harimurti Wicaksana. Saya Justinus Alfit. Saya Fauzia Isa Ramadan. Saya Wisal Patan Aupa. Berikut adalah anggota kami. Yang pertama ada di Compare ROA dan ROE for Indofood and Mayora. Which company has higher profitability? Dipersilakan. Yang pertama, ROA Mayora 9,11%, ROA Indofood 8,08%. Simpulannya Mayora memiliki ROA yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indofood, yang menunjukkan bahwa Mayora lebih efisien dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Yang kedua ada ROE. Mayora 23,43%, Indofood 21%. Simpulannya, Mayora memiliki ROE yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indofood, yang menunjukkan bahwa Mayora lebih efektif dalam menggunakan ekuitasnya untuk menghasilkan laba, sehingga dapat memberikan pengembalian yang baik. Yang kedua, using an assumed annual revenue growth of 7% for Indofood and 8% for Mayora. Project revenue for the next 5 years. Di sini dapat diketahui bahwa pendapatan awal dari Indofood adalah 110 triliun dan Mayora 85 triliun. Rumus untuk mencari assumed annual revenue growth adalah pendapatan sama dengan pendapatan awal dikali 1 ditambah tingkat pertumbuhan. Hasilnya, di tahun 2025, Indofood mendapatkan pendapatan yaitu 117,70 triliun, sedangkan Mayora di 91,80 triliun. Lalu 2026, Indofood mendapatkan 125,96 triliun dan Mayora di 99,14 triliun. Di 2027, Indofood mendapat 134,78 triliun dan Mayora di 107,7 triliun. Lalu di 2028, Indofood mendapat 144,21 triliun dan Mayora mendapat 115,64 triliun. Lalu di 2029-nya, Indofood mendapat 154,30 triliun dan Mayora di angka 124,89 triliun. Dapat dilihat bahwa walaupun tingkat pertumbuhan dari Indofood lebih kecil daripada Mayora, Indofood mendapat keuntungan lebih besar. Walaupun karena pendapatan awal Indofood lebih besar daripada Mayora. Lalu yang ketiga, based on credit analysis, which company has stronger liquidity? Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dua rasio utama yang digunakan untuk menilai likuiditas adalah current ratio atau rasio lancar dan quick ratio atau rasio cepat. Current ratio atau rasio lancar, Indofood mendapat 1,45% dan Mayora di 1,38%. Analisisnya yaitu current ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik likuiditasnya. Indofood memiliki rasio lancar di 1,45, sedangkan Mayora di 1,38. Ini menunjukkan bahwa Indofood memiliki rupiah 1,45 aset lancar untuk setiap 1 rupiah kewajiban lancar. Sedikit lebih banyak dari Mayora. Lalu di quick ratio atau rasio cepat, Indofood dinilai 0,85 dan Mayora di 0,78. Analisisnya yaitu quick ratio merupakan current ratio
tetapi mengecualikan persediaan dari aset lancar karena persediaan mungkin tidak mudah dikonversi menjadi kas dengan cepat. Indofood memiliki rasio cepat yaitu 0,85, sedangkan Mayora di 0,78. Ini berarti Indofood memiliki lebih banyak aset lancar yang tidak termasuk persediaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya dibandingkan Mayora. Kesimpulan dari likuiditasnya yaitu berdasarkan current ratio dan quick ratio, Indofood memiliki likuiditas yang lebih kuat dibandingkan Mayora. Indofood memiliki posisi yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang keempat, interpret to debit to equity ratio, which company has higher solvency risk. Di sini ada debt equity ratio Mayora yang diambil dari total liability dibagi total equity yang menghasilkan debt equity ratio pada Mayora 1,57 dan debt equity ratio Indofood sebesar 1,60. Rasio ini memberikan gambaran tentang struktur permodalan perusahaan dan sejauh mana perusahaan mengendalikan utang untuk membiayai asetnya. Rasio debt equity yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki jumlah utang yang besar relatif terhadap modal pemegang sahamnya. Ini berarti beban bunga yang lebih tinggi. Perusahaan harus membayar bunga atas utangnya yang mengurangi laba bersih dan arus kas yang tersedia untuk operasi atau investasi. Yang kedua, risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Jika perusahaan menghadapi penurunan pendapatan atau masalah arus kas, kemampuan untuk melunasi utangnya, pokok dan bunga akan terancam. Ini meningkatkan risiko gagal bayar atau default risk. Yang ketiga, fleksibilitas keuangan yang terbatas. Perusahaan dengan utang tinggi mungkin sulit untuk mendapatkan pembiayaan tambahan di masa depan karena kreditor akan melihat sebagai entitas berisiko tinggi. Yang terakhir, kurang menarik bagi investor. Investor mungkin melihat perusahaan dengan utang tinggi sebagai investasi yang lebih beresiko yang dapat menekan harga saham. Selanjutnya, kesimpulan. Indofood memiliki resiko solvabilitas yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Mayora karena proporsi utangnya relatif lebih besar terhadap ekuitasnya. Indofood lebih mengendalikan utang untuk membiayai aset dan operasinya. Oleh karena itu, Indofood akan lebih rentan terhadap kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan karena kenaikan suku bunga atau penurunan pendapatan yang dapat mempersulit kemampuannya untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya. Em, Lalu yang kelima ada analyze market to book ratio. Mengapa Mayora dihargai lebih tinggi? Rumus market to book, M atau B sama dengan market, cap total, equity, M atau B sama dengan total, equity market cap. Bisa dilihat ini Indofood 95 per 50 sama dengan 1,90 dan Mayora 70/35 sama dengan 2. Ini analisisnya. Mayora memiliki rasio M per B yang lebih tinggi, mencerminkan ekspektasi pasar yang lebih positif terhadap pertumbuhan dan kinerja masa depan. Kemungkinan faktornya, efisiensi operasional, inovasi produk, dan profitabilitas yang lebih baik. Kesimpulannya itu, Mayora dihargai lebih tinggi karena kombinasi profitabilitas dan prospek pertumbuhan yang kuat. Lalu ada analisisnya. Ini alasan Mayora itu dinilai lebih tinggi mencakup beberapa faktor. Yang pertama ada profitabilitas yang lebih tinggi seperti yang terlihat dari ROA dan ROE. Mayora memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan Indofood. Investor mungkin menghargai perusahaan yang lebih efisien dalam menghasilkan keuntungannya. Lalu yang kedua ada prospek pertumbuhan. Asumsi pertumbuhan pendapat Mayora 8% lebih tinggi daripada Indofood. Indofood itu cuma 77% yang mendapat mengindisikan ekspektasi investor terhadap pertumbuhan masa depan yang lebih optimis untuk Mayora. Mungkin didorong oleh inovasi produk juga, pangsa pasar yang berkembang atau ekspansi geografis. Lalu yang ketiga ada manajemen yang efisien. Nilai pasar yang lebih tinggi bisa jadi merupakan cerminan dari persepsi investor terhadap kualitas manajemen Mayora dalam mengelola operasional dan strategi bisnis. Jadi Mayora itu dihargai lebih tinggi karena kombinasi profitabilitas dan prospek pertumbuhan yang kuat. Keenam ada what strategic step should Indofood and Mayora take to enhance
financial stability. Langkah-langkah strategis yang harus Indofood ambil untuk meningkatkan stabilitas keuangannya ada beberapa faktor. Yang pertama, meningkatkan efisiensi aset. Meskipun memiliki likuiditas yang lebih baik, ROA Indofood lebih rendah dari Mayora. Indofood perlu mengidentifikasi area di mana aset dapat digunakan secara lebih efisien untuk menghasilkan pendapatan, seperti mengoptimalkan rantai pasok, mengurangi aset yang tidak produktif, atau meningkatkan utilitas kapasitas produksi. Yang kedua ada mengelola tingkat utang dengan debt to equity ratio 1,60 yang sedikit lebih tinggi dibanding Mayora 1,57. Indofood perlu mempertimbangkan strategi untuk mengurangi ketergantungan pada utang seperti menggunakan laba ditahan untuk pembayaran atau mencari struktur pemodalan yang lebih seimbang atau mengurangi risiko solvabilitas. Yang ketiga ada diversifikasi pendapatan dan pengurangan ketergantungan. Meskipun sudah terdiversifikasi sebagai produsen makanan dan minuman termuka, harus terus mencari peluang untuk diversifikasi lebih lanjut, baik produk baru, pasar baru, atau akuisisi strategis dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada segmen tertentu. Yang keempat ada peningkatan margin keuntungan, menganalisis struktur biaya dan mencari cara untuk meningkatkan margin keuntungan dengan net income 10,50 triliun dari revenue 110 triliun. Indofood dapat fokus pada efisiensi operasional negosiasi yang lebih baik dengan pemasok atau penyesuaian harga strategis. Ah, Langkah-langkah yang harus diambil Mayora ada beberapa faktor. Memperkuat likuiditas. Meskipun profitabilitasnya lebih tinggi dibanding Indofood, Mayora memiliki rasio likuiditas yang lebih rendah dibandingkan Indofood. Mayora perlu memastikan manajemen kas yang efektif, menjaga tingkat persediaan yang optimal, dan memiliki akses yang memadai ke jalur kredit, dan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada mempertahankan profitabilitas tinggi dengan ROA 9,11% dan ROE 23,43% yang sudah unggul. Mayora harus fokus untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas ini melalui inovasi produk yang berkelanjutan, efisiensi operasional, dan strategi penetrasi pasar yang efektif. Yang ketiga ada manajemen pertumbuhan yang berkelanjutan dengan proyek pertumbuhan pendapatan yang kuat 8% per tahunnya. Mayora harus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut dikelola secara berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Ini termasuk investasi yang bijak dalam kapasitas produk, riset, dan pengembangan serta ekspansi pasar yang terencana. Terus yang keempat ada optimasi struktur modal. Meskipun DE rasionya baik, Mayora harus terus memantau dan mengoptimalkan struktur modal untuk menyeimbangkan biaya modal dengan risiko keuangan. Akan dijelaskan oleh teman saya Justinus. Selanjutnya ada analisa data. Yang pertama, ROA dan ROE Mayora lebih unggul dalam efisiensi dan pengembalian terhadap pemegang saham. Kedua, proyeksi pendapatan 5 tahun. Mayora tumbuh sedikit lebih cepat, yaitu 8%, dibandingkan dengan Indofood yang 7%. Yang ketiga ada likuiditas. Indofood memiliki current dan quick ratio yang lebih tinggi, menandakan likuiditas lebih kuat. Yang keempat ada solvabilitas, debt to equity. Keduanya memiliki rasio tinggi, tetapi Indofood sedikit lebih berisiko. Yang kelima ada market to book ratio. Mayora dinilai lebih tinggi oleh pasar, mencerminkan ekspektasi pertumbuhan dan profitabilitas. Kesimpulannya, Mayora Kesimpulannya, menunjukkan profitabilitas yang lebih tinggi, yaitu di ROA 9,11% dan ROE 23,43%. Dibandingkan dengan Indofood, proyeksi pendapatan menunjukkan pertumbuhan untuk keduanya, dengan Indofood mencapai
154,28 triliun dan Mayora di 124,90 triliun pada tahun 2029. Lalu, berdasarkan asumsi pertumbuhan 7% dan 8% masing-masing, Indofood memiliki likuiditas yang lebih kuat dibandingkan Mayora. Namun, Indofood memiliki resiko solvabilitas sedikit lebih tinggi dengan debt to equity rasio di 1,60 berbanding 1,57 milik Mayora. Mayora dinilai lebih tinggi oleh pasar. Dibandingkan Indofood, kemungkinan karena profitabilitas dan prospek pertumbuhannya yang lebih baik. Untuk stabilitas keuangan, Indofood perlu memfokuskan pada efisiensi aset dan pengelolaan utang. Sementara Mayora harus memperkuat likuiditas dan mempertahankan profitabilitas yang lebih tinggi. Meskipun Mayora menunjukkan kinerja profitabilitas dan valuasi pasar yang lebih baik, Indofood memiliki posisi likuiditas yang lebih kuat. Kedua perusahaan memiliki ruang untuk perbaikan strategis guna meningkatkan stabilitas keuangan jangka panjang mereka, seperti meningkatkan efisiensi aset dan mengelola tingkat utang untuk Indofood, serta memperkuat likuiditas dan pertahankan profitabilitas untuk Mayora. Lalu dilanjut dengan sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya silahkan di komen atau ke yang lainnya. Lalu sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.